pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan Mas Afa untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Afa. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada. Kita mulai pembelajaran. Kita terlebih dahulu menyanyikan lagu daerah dari Yogyakarta. Nah, kira-kira lagu apa yang akan dinyanyikan pada pagi hari ini? Yuk kita saksikan terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama bernyanyi lagu daerah Yogyakarta. Ya. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Barusan kita sudah menyanyikan lagu dari daerah Yogyakarta. Untuk selanjutnya, untuk memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Yoga mau tanya pada kalian semua. Nah, pada pembelajaran yang kemarin kita itu membahas tentang apa sih? Kita membahas tentang analisis dan pengolahan Data. ya, betul Fatih. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Fatih. Oke. Kemudian kita kemarin sudah membahas tentang analisis dan pengolahan data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat diagram batang dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, tetapi Pak Yoga di sini mau tanya terlebih dahulu dengan Desi. Ya, Pak Yoga mau tanya dulu ya dengan Desi. Desi, pernahkah kamu membuat diagram batang menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita? Belum. Oke, belum ya. Desi belum pernah membuat diagram batang dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kemudian Pak Yoga mau tanya sama Fani. Fani, kira-kira bahan apa yang bisa kita manfaatkan untuk membuat diagram batang? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ayo Fani, bisa jawab enggak? Kardus, Pak. Oh, apa? Rama? Oke, bagus. Selain kardus ada lagi? Kertas koran. Kertas koran. Boleh, itu bisa digunakan kertas koran. Ada lagi, Fatih mungkin? Kayu bisa nggak, Pak? Kayu bisa. Kayu bisa. Kertas HVS bisa. Ya, cukup ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita membuat proyek tentang diagram batang atau pengolahan diagram batang, kita terlebih dahulu Pak Yoga mau menjelaskan materinya terlebih dahulu. Nah, tentang pengolahan data dan penyajian data. Nah, di sini Pak Yoga mau menjelaskan tentang
tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu untuk mengumpulkan data. Kemudian peserta didik mampu menyajikan data hasil pengukuran dalam bentuk tabel. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel. Kemudian yang keempat ini, peserta didik mampu menyajikan data hasil pengukuran dalam bentuk diagram bata. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Kemudian yang nomor 5, peserta didik mampu menganalisis dan menginterpretasi data dalam bentuk diagram bata. Kemudian langkah pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kita menentukan pertanyaan mendasar terlebih dahulu. Kemudian setelah menentukan pertanyaan mendasar, kita membuat desain proyek. Setelah mendesain proyek, kemudian menyusun penjadwalan. Yang keempat, memonitor kemajuan proyek. Yang kelima, penilaian hasil. Dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Nanti pada tahap akhir kita bersama-sama untuk mengevaluasi hasil dari proyek yang sudah kita buat. Pernahkah kalian melihat diagram batang yang seperti ini? Di mana kira-kira, Desi? Di buku. Di buku. Ada lagi yang pernah melihat diagram batang yang seperti ini? Apa? Di televisi. Ya, selain di televisi, Fani. Fani. Oh ya, maaf. Di koran. Di koran. Ada lagi? Rama mungkin? Atau Fatin? Itu di kadang-kadang di poster di jalan. Oh, di poster. Banner juga ya. Nah, jadi kita pasti pernah melihat infografik ya. Biasanya ada di sekolah atau di UTS, di UKS atau di ruang kepala sekolah ya. Kita biasanya bisa melihat di ruang guru, di kantor, kalau yang wilayah dekat sini ya. Oke, selanjutnya. Nah, apabila kalian pernah melihat gambar diagram batang ini, di mana kalian melihatnya? Tadi ada yang sudah menyebutkan pada poster. Selain itu, barusan yang Pak Yoga sebutkan, di mana? Apa? UKS. UKS. Di kantor. Betul, di UKS di kantor. Desi. Ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah. Kalau di kampus, kira-kira Di di mana? perpustakaan. Di perpustakaan. Pinter-pinter yang oleh Pak Yoga. Sekarang, pernahkah kalian membuatnya dengan barang-barang bekas? Pernah belum? Pernah. Nah, setelah ini kita coba untuk membuat dari bahan bekas. Contohnya tadi sudah disebutkan bahwa kita menggunakan apa? Kardus, terus koran, terus apa lagi? Kertas HVS dan lain sebagainya. Nah, sekarang Pak Yoga menjelaskan terlebih dahulu ya, agar kalian lebih paham tentang pengolahan data dan penyajian data. Pengolahan data adalah serangkaian proses untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber sensor, database, survei, dan internet. Ada satu lagi untuk melakukan pengolahan data atau pengumpulan data. Biasanya kita melakukan tanya jawab. Kalian kalau tanya jawab bahasa lainnya apa ya? Wawancara. Oke, betul Desi. Kemudian lanjut penyajian data. Penyajian data adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kemudian penyajian data dapat menggunakan tabel dan diagram bata. Ini adalah diagram bata. Diagram bata adalah jenis grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan data kategorikal. Diagram ini terdiri batang-batang persegi panjang yang tingginya sebanding dengan nilai yang diwakilinya. Jadi tingginya itu sebanding dengan nilai yang diwakilinya. Selanjutnya, ini adalah bentuk tabel.
Ya, data setelah dikumpulkan, setelah kita sudah mendapatkan data, kita ubah menjadi bentuk tabel seperti ini. Bentuk tabelnya di situ ada nilai, terus kemudian banyak siswa atau frekuensi. Ini bentuk diagram batang seperti ini, yaitu setelah disajikan kita tahu ada jumlah siswa dan kemudian ada nilai. Nah di sini untuk nilainya dimulai dari nilai 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Dan untuk jumlah siswanya itu dimulai dari 1 sampai 10. Sebelum lanjut ke video, apakah ada pertanyaan tentang diagram batang? Sudah paham belum dari penjelasan ini? Ya. Oke, lanjut ya. Untuk lebih jelasnya, Pak Yoga tayangkan Penelitian apa? dari pengumpulan data. Bentuk penyajian data yang keempat adalah diagram batang. Lalu, apakah itu diagram batang? Diagram batang adalah diagram yang berbentuk grafik yang menunjukkan angka dalam bentuk persegi panjang. Di suatu kelas, Dayu bertanya kepada teman-temannya. Ia menanyakan apakah pekerjaan dari orang tuanya. Kemudian, Dayu mencatat semua profesi dari orang tua teman-temannya. Berikut ini adalah data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 1. Data ini dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Ini dia diagram batang profesi orang tua siswa kelas 5 di SD Nusantara 1. Demikian adalah materi penyajian data dalam bentuk diagram batang. Dari video yang sudah Pak Yoga tayangkan, dapat kita ketahui tentang latar budaya yang pekerjaan orang tua yang ada di kelas 5. Yang pertama, pekerjaannya ada PNS, kemudian ada TNI, kemudian ada petani, kemudian ada guru, dan ada wira swasta. Untuk orang tua yang pekerjaannya sebagai PNS ada berapa orang? 8. Kemudian yang menjadi TNI ada berapa? 5. Betul. Kemudian yang petani 12. Kemudian yang guru 3. Betul. Untuk yang wira swasta 2. Betul. Sekarang Pak Yoga mau tanya tentang latar belakang budaya atau pekerjaan orang tua kalian yang ada di kelas ini. Untuk yang orang tuanya bekerja sebagai PNS, silakan untuk tunjuk tangan siapa? Untuk yang menjadi PNS, Fatin. Baik. Untuk yang jadi polisi atau TNI? Saya. Oke, Desi. Kemudian yang jadi petani? Ada enggak? Mas Afa. Baik. Kemudian yang jadi guru? Ada tidak orang tuanya menjadi seorang guru? Tidak ada? Oke, baik ya. Apapun pekerjaan orang tua kita harus bangga dengan orang tua kita. Ya, kita harus bangga dengan pekerjaan orang tua kita, apapun itu pekerjaannya. Karena orang tua kita itu sudah bekerja untuk menyekolahkan kita agar kita menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Baik, selanjutnya ya. Sekarang buatlah kelompok beranggotakan 2 anak. 2 anak, yang satunya 3 anak. Silakan kalian berkelompok menjadi 2 bagian ya, karena di sini ada 5 anak. Mas Afa dengan Desi, kemudian Fani, Rahma, Fatin berkelompok menjadi 1. Oke.
Di sini Pak Yoga akan membagikan lembar kerja peserta didik ya, yang nantinya kalian akan mengerjakan atau membuat diagram batang yang terbuat dari bahan-bahan bekas. LKPD ini menyangkut atau memuat tentang latar budaya yang ada di sekitar kita. Contohnya tentang makanan daerah, kemudian tentang kesenian daerah, dan yang satu lagi tentang tempat wisata yang ada di daerah Yogyakarta. Sekarang Pak Yoga akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Sekarang Pak Yoga akan membuat penjadwalan atau merencanakan penjadwalan produknya ya. Jadi nanti waktu untuk mengerjakan proyeknya itu 20 menit. Kira-kira cukup atau tidak? Kurang? Ya, 25 menit ya untuk waktu pekerjaannya. Baik, untuk tambahan waktu sekiranya nanti ada kelompok yang belum selesai, kita sepakati apakah ada tambahan waktu? Boleh ya. Tambahan waktunya 5 menit. Kemudian kalian sudah mendapatkan alat dan bahannya? Sudah ya. Kalian sudah mendapatkan kardus, kemudian kalian juga sudah mendapatkan pewarna atau pensil warna, kalian juga sudah mendapatkan koran. Seperti itu sudah mendapatkan lem ya. Silahkan pekerjaan proyek kalian dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan cobalah untuk berkoordinasi atau bekerja sama dengan baik dengan teman kelompok kalian. Selamat mengerjakan, waktu dimulai dari sekarang. Sudah ya? Silahkan. Sekarang coba presentasikan dari kelompok 1 perwakilan. Aul atau Fatin? Silakan Aul. Silakan presentasikan ke teman-temannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia dari kelompok 1. Di sini kami mengerjakan diagram batang kesenian siswa. Jadi yang ikut karyawan itu ada 10 siswa, yang ikut jajan ada 15 siswa, lalu yang menyukai ikut wayang kulit ada 20 siswa, yang mengikuti dari Ramayana ada 25 siswa, dan yang mengikuti kreasi baru ada 30 siswa. Betul tidak Pak? Betul ya. Untuk hasil proyek yang sudah dibuat oleh kelompok 1 terkait tentang apa? Data tentang apa? Data tentang kesenian siswa. Betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 bersama Aulia. Silakan duduk Aulia. Terima kasih Aulia. Kita sudah mempresentasikan tentang hasil produk yang kita buat. Menurut kalian dalam pembuatan proyek grafik atau diagram batang, apakah ada kesulitan? Lama Pak. Lama? Lama buatnya. Lama Pak. Lama ya. Garis-garisnya lama ya. Kemudian dalam mempersiapkan dalam pembuatan proyek, apakah ada kendala? Tidak Pak. Pengalaman apa yang kalian dapatkan setelah kalian membuat diagram batang? Pengalaman apa? Kelompok 1 apa? Aul? Kita jadi bisa lebih teliti membaca data Pak, suatu data. Kemudian kelompok 1 pengalaman yang kalian dapatkan setelah kalian membuat diagram batang?
Senang Pak, jadi bisa membaca diagram batang yang ada di televisi Pak. Oh, yang ada di televisi, di YouTube. Ya. Baik, ya terima kasih ya untuk evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Menyenangkan sekali ya. Ya, oke, jadi kalian tahu bagaimana cara membuat infografik atau diagram batang memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Kemudian kalian juga tahu tentang kesenian daerah yang ada di sekitar kita, kemudian makanan khas yang ada di sekitar kita, dan tempat wisata yang ada di sekitar kita. Baik, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan mengulas materi tentang perkalian, ya, mengulas materi tentang perkalian. Misalkan Desi, 5 kali 5 berapa Desi? 25. Rama, 7 kali 7 berapa Rama? 49. Baik, terima kasih. Nanti materi akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk itu saya cukupkan terlebih dahulu pembelajaran terkait analisis dan pengolahan data. Apabila saya ada kesalahan atau tutur kata dalam memberikan pembelajaran pada hari ini, Pak Yoga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.